Di tengah wabah virus corona ini yang semakin meluas, hari ini kita disibukkan oleh sebuah video yang sedang viral. Ada seorang oknum yang membuat kekerasan menurut saya, sweeping warung dengan cara yang tidak elok. Akhirnya muncul pertanyaan, mungkinkah pemerintah menutup organisasi itu? Mari kita simak. Teman-teman, kita tahu bersama bahwa hari ini di seluruh dunia, di negara manapun, sedang sibuk melawan virus corona. Semua bahu-membahu melakukan yang terbaik untuk itu. Tapi akhir-akhir ini, di Indonesia khususnya, ada aja muncul masalah baru di luar virus corona. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa muncul video sweeping warung yang kembali terjadi di Indonesia, di tanah air kita ini. Sejujurnya saya sangat miris dan tergerak hati untuk membuat video ini. Saya tidak se-ekstrim teman-teman yang lain. Pantaskah organisasi orang itu ditutup? Pantaskah juga memang pemerintah langsung membuat tindakan yang cepat untuk menutup itu, ataupun tidak memperpanjang izin dari organisasi itu? Dan menjadi pertanyaan teman-teman, bagaimana seharusnya kita memperlakukan saudara-saudara kita? Bagaimana kita seharusnya melewati Ramadan? Ini yang lebih penting. Pertama, menurut saya apa yang dilakukan oleh oknum orang itu sangat tidak manusiawi, sangat buruk. Itu karakter yang bad karakter, yang jelek sekali menurut saya. Apapun alasannya, menurut saya itu jelek. Silakan teman-teman berargumen, tapi menurut saya apapun alasannya yang dilakukan oleh orang itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Mari kita bahas. Teman-teman, berkali-kali saya membahas tentang tema ini ataupun hal ini di beberapa sesi, bahkan mungkin di video sebelumnya. Begini, saya beranggapan bahwa orang tersebut melakukan hal itu mungkin dengan dasar bahwa dia ingin menunjukkan ketaatannya kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingin mungkin menunjukkan bahwa dirinya memiliki keislaman yang sempurna lah, katakanlah begitu. Atau mungkin secara sederhana dia ingin menunjukkan eksistensi bahwa keberadaan dia atau organisasi itu. Tapi begini teman-teman semuanya, ada satu hal yang krusial yang harus kita perhatikan ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini. Teman-teman, rasa cinta ataupun rasa pengabdian kita kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus bisa juga dirasakan oleh saudara-saudara kita di dunia. Sekali lagi, rasa pengabdian kita, semangat beribadah kita harus bisa juga dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita. Kalau menurut saya, video tersebut menunjukkan bahwa keislaman dia tidak mampu diterjemahkan ataupun tidak mampu dirasakan oleh saudara-saudaranya. Begini teman-teman semuanya. Jadi, dalam berislam itu ada hal yang lebih penting untuk dikedepankan daripada emosi. Dalam tesis saya membahas tentang konsep pendidikan akhlak muslim terhadap non-muslim dalam Al-Quran. Ada sebuah cerita, sebuah kisah ataupun sebuah dalam Al-Quran dikatakan bahwa ketika Fathul Mekah, kemenangan kota Mekah, Rasul datang dengan ribuan umat Islam ke kota Mekah. Tentu di kota Mekah ini tidak semuanya muslim, ada yang non-muslim juga. Yang dilakukan Rasul saya kira harus bisa diteladani oleh kita. Apa yang Rasul lakukan? Rasul bisa saja membuat ultimatum bahwa semua orang Mekah wajib masuk Islam. Semua orang Mekah wajib mentaatinya. Tapi apa yang dilakukan Rasul? Tidak begitu. Ada sebuah kisah bahwa Rasul
mendapat aduan dari seorang umat muslim yang dari Madinah bahwa dia mengeluhkan anaknya, dua orang ini untuk untuk meminta kepada Rasul supaya memaksa dia untuk masuk Islam. Apa yang Rasul lakukan? Dia memanggil kedua orang anak ini. Apa yang beliau katakan, Rasulullah katakan? Tanyakan kepada itu. Ini sangat indah sekali. Rasul memberi kebebasan kepada dua orang anak ini untuk memilih agama nenek moyangnya ataupun memilih agama Islam sebagai jalan kebenaran. Apa yang terjadi? Satu orang anak muda memilih masuk Islam, satu orang lagi memilih kembali ke ajaran Yahudi. Begitulah keindahan Islam itu begitu. Itu sekelas Rasul yang bisa saja beliau berdoa kepada Allah, jadilah semuanya di Mekah itu Islam. Nah, dari pemaparan tadi itu sudah jelas bahwa keberagamaan kita harus mampu diterjemahkan dalam kelakuan yang baik. Jadi hablum minallah dan hablum minannas yang kita lakukan harus seimbang, harus match begitu. Tidak bisa kita rajin ibadah tapi kita sering mengejek orang lain. Tidak bisa kita rajin tahajud, rajin berpuasa tapi perbicara mulut kita menyakiti orang lain. Kenapa saya katakan video tadi berbahaya? Karena apa yang dilakukan oleh oknum tadi itu menyakiti banyak orang. Minimal menyakiti hati orang tersebut, orang yang dikata-katain tadi. Sudah mah bahasanya kasar, dia tidak lemah lembut dan memaksakan kehendak. Jadi itu bahaya. Dan Rasul tidak seperti itu. Saya membahas karena saya membahas ini di tesis saya. Jadi saya sangat mengecam tindakan tersebut. Bahwa sekali lagi yang dilakukan itu tidak menunjukkan keislaman dia, tidak menunjukkan teladan Rasul, tidak juga menunjukkan bahwa kebagusan akhlak yang ada pada dirinya. Jadi sekali lagi bahaya karena begitu. Bahaya karena itu tidak diajarkan oleh Islam. Islam itu terkenal sangat lemah lembut, teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi itu bahaya. Yang selanjutnya teman-teman, kadang-kadang hal tersebut itu akan menurunkan citra agama Islam tersendiri. Mungkin niat oknum itu ingin menunjukkan keislamannya yang kuat, tapi sejujurnya itu justru menurunkan derajat Islam tersendiri. Walaupun sejujurnya dengan oknum tersebut tidak akan membuat agama Islam menjadi lemah, tidak akan. Tapi ini menjadi tambahan beban bagi umat Islam yang lain. Citra buruk Islam akan bertambah dengan oknum tersebut. Jadi sekali lagi, kadang-kadang saya merasa miris begitu ya. Islam itu rapuh oleh umat Islam tersendiri. Padahal kata Agim pernah bilang begini, kalau dalam berdakwah itu kita harus mengatakan hanya Islamlah yang paling baik. Tapi kita jangan marah ketika ada umat non-muslim mengatakan mungkin hanya Kristen yang terbaik, hanya Buddha yang terbaik. Silahkan kita meditasi dengan keyakinan kita masing-masing. Coba dilihat di video tersebut. Si ibu mengatakan bahwa dia sudah mematuhi bahwa ditutup itu warungnya, menghormati. Dan mungkin dia juga satu-satunya mata pencariannya itu. Dan si oknum tadi tidak bisa menjawab ketika si ibu bertanya, kamu bisa nggak ngasih saya makan selama sebulan ini? Yang ditunjukkan dia hanya emosional. Dan itu yang membuat citra Islam menjadi jelek. Itu. Selanjutnya, apakah harus dibubarkan FPI? Apakah harus ditutup FPI itu? Pertama, itu bukan kapasitas saya. Yang bisa membubarkan dan lain sebagainya itu pemerintah. Dan saya tidak bisa mengeneralisir. Ketika ada oknum melakukan hal seperti itu, apakah membuat semuanya jelek? Tentu tidak, gitu ya. Tapi yang menjadi sorotan saya adalah kelakuan dia terhadap saudara-saudaranya. Karena bagi saya memegang prinsip bahwa yang ada di Indonesia, di dunia itu saudara saya. Terlepas keyakinannya, silahkan. Karena bagi saya keyakinan seseorang tidak bisa menjadi hukum bagi orang lain. Sekali lagi,
keyakinan kita beragama tidak bisa menjadi hukum bagi keyakinan ataupun bagi kehidupan orang lain. Sama seperti video tadi, kita yakin bahwa Ramadan harus ditutup segala macamnya, tapi beda keyakinan dengan orang lain, ya silahkan saja, yang penting dia menghormati keyakinan orang lain juga. Nah, di video itu si ibu sudah menghormati, ditutup tuh, agar umat Islam tidak tergoda, katakan begitu ya. Dan sangat naif ketika kita masih tergoda oleh hal-hal yang receh begitu, tergoda oleh warung yang buka, itu berarti keimanan kita perlu ditingkatkan. Dan si ibu tadi walaupun beda keyakinan, dia sudah menghormati. Yang terpenting dia sudah menghormati dan mengikuti prosedur, tidak masalah. Yang wajib kita tegur itu ketika dia buka warung dan tidak ditutup, tidak menghormati secara terbuka. Nah itu tadi. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, keyakinan kita tidak bisa menjadi hukum bagi keyakinan orang lain, bagi orang lain juga. Nah oleh karena itu, bagi saya, pentingkah FPI untuk dibubarkan? Tidak tahu, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah bagaimana saya mengedukasi masyarakat bahwa umat Islam itu harus memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik. Apalagi ini di bulan puasa. Kalau puasa belum bisa membuat kita lebih baik, berarti ada yang salah dengan hati kita. Kalau puasa belum bisa membuat kita berhusnuzon ke orang lain, berarti ada yang salah dengan kehidupan kita. Oleh karena itu, teman-teman, sahabat-sahabatku, silakan Anda berargumen, wajib ataupun bolehkah ditutup, tidak, terserah begitu. Yang terpenting, sebagai umat Islam, saya mengecam video tersebut dan marilah kita berakhlak yang baik. Saya punya prinsip sederhana, teman-teman semuanya. Saya suka kepada orang, ustadz ataupun guru itu minimal dari kata-katanya. Kalau sudah keluar kata kotor dari gurunya, sudah selesai. Saya mulai tidak respect lagi. Saya pun sama. Ketika orang tersebut mengatasnamakan Islam tapi keluar kata-kata kotor dari dirinya, ya sudahlah, sudah selesai bagi saya. Itu bukan orang untuk dicontoh. Itu teman-teman semuanya, semoga mengedukasi dan ada manfaatnya. Sekali lagi, mari kita berislam dengan baik, mari kita juga berakhlakul karimah, dan mari kita juga berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, gitu ya. Pakai otak dulu sebelum otot, jangan otot dulu baru mikir, gitu. Karena kita pun tidak suka dengan orang yang padu ceplas-ceplos baru mikir, sama ya dengan kegiatan ataupun kejadian tersebut. Sekali lagi, di bulan Ramadan ini mari kita perbagus amal kita, terutama perbagus akhlak kita. Assalamualaikum.